Perkenalkan, nama saya Marlon Jonathan Tangka dari kelas AKLNB dengan NPM 2004 40 1031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan paper analisis kebijakan luar negeri saya dengan topik atau judul analisis kebijakan luar negeri Filipina pada sengketa Laut Cina Selatan pada masa kepemimpinan Duterte. Latar belakang ini yang pertama, latar belakang masalahnya. Di sini saya mengambil 4 poin penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menganalisis kebijakan luar negeri tersebut. 4 poin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebab klaim Cina terkait negara-negara yang saling tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Lalu yang kedua, kebijakan luar negeri yang dibuat Presiden Duterte terhadap Laut Cina Selatan. Lalu yang keempat, pengaruh kebijakan luar negeri yang dibuat Presiden Duterte tersebut. Dan yang berikut, yang terakhir, dampak yang ditimbulkan kebijakan luar negeri yang dibuat Presiden Duterte terhadap Filipina. Itu adalah latar belakang masalah saya. Lalu kita lanjut ke rumusan masalahnya. Nah, dalam rumusan masalah kali ini, saya hanya memakai satu rumusan masalah yang akan menjadi bahan acuan untuk menjelaskan secara keseluruhan dan juga terperinci agar hasil yang didapatkan oleh penulis maksimal dan topik tidak teralihkan kemana-mana. Dan rumusan masalah yang saya pakai adalah bagaimana pengaruh kebijakan yang dibuat oleh Duterte terhadap kedaulatan Filipina yang akan dijelaskan nanti di final papernya. Selanjutnya yang berikut adalah kerangka konsep dan teori. Di sini saya mengambil 3 poin penting kerangka konsepnya. Yang mana yang pertama itu kerjasama yang dilakukan Presiden Duterte terhadap Cina, yang ini memiliki beberapa kebijakan Presiden Duterte. Contoh kebijakannya adalah pembentukan mekanisme konsultasi bilateral antara Filipina dan Cina pada tahun 2017 yang terdapat pada butir ke-13 Joint Statement between the Government of the Republic of Philippines. Lalu yang kedua, adanya joint ventures terkait eksplorasi minyak kedua negara pada tahun 2018 di kawasan Reed Bank. Dalam kesepakatannya ini terdapat kesepakatan pengelolaan kekayaan alam dengan persentase keuntungan 60-40, di mana Cina mendapatkan 60% dan Filipina mendapatkan 40%-nya. Itu merupakan sedikit penjelasan kerjasama yang dilakukan Duterte terhadap Cina. Lalu yang kedua, poin kedua, pandangan Duterte terhadap klaim wilayah yang dilakukan Cina. Dan poin yang ketiga yang terakhir adalah kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh Duterte untuk negara Filipina tersebut. Lalu lanjut yang berikutnya, hipotesis. Di sini saya membagi 3 poin untuk hipotesis. Yang pertama itu ada pandangan Duterte terhadap permasalahan dangkalan Scarborough. Lalu yang kedua itu langkah yang diambil Duterte guna menjalin kerjasama dengan Cina untuk Laut Cina Selatan, untuk permasalahan Laut Cina Selatan. Lalu yang ketiga, ada kesepakatan yang dicapai Presiden Duterte dengan Cina tersebut. Lalu yang berikut ada metode penelitian yang saya gunakan untuk menulis paper ini, yaitu pada analisis ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penulis mengumpulkan data-data analisis dari sumber-sumber terpercaya seperti artikel maupun jurnal ilmiah, berita, situs resmi pemerintahan, dan juga laporan-laporan. Yang mana ini dimaksudkan untuk mendapatkan data atau informasi yang valid guna membantu penulis dalam menyelesaikan analisisnya terhadap masalah yang diteliti penulis. Lalu yang berikut batasan masalahnya, yang pertama itu ada kebijakan luar negeri Presiden Duterte terhadap Laut Cina Selatan. Lalu yang kedua ada kerjasama yang dilakukan oleh Duterte. Lalu yang ketiga itu dampak kerjasamanya tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini saya menggunakan sumber-sumber seperti buku, artikel ilmiah, makalah, dan situs internet lainnya yang
terjamin validannya. Contohnya yang saya pakai untuk menulis rancangan paper ini adalah seperti di slide ini. Bisa kalian lihat. Oke, lalu sekian dan terima kasih. Itu adalah sedikit rancangan untuk paper analisis kebijakan luar negeri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.